Selamat datang di channel Info-Infosa. Untuk memahami serangan ini, Anda harus tahu dulu siapa korbannya. Kapal yang kita bicarakan adalah kapal korvet kelas Buyan M Rusia, atau secara teknis, proyek 21631. Jangan tertipu oleh ukurannya yang relatif kecil. Buyan M adalah petinju kelas berat dalam kemasan ringan. Mereka adalah platform peluncur rudal yang paling ditakuti di Laut Hitam. Persenjataan utamanya? Rudal jelajah kaliber yang mematikan. Rudal-rudal inilah yang terbang ribuan kilometer, menghantam kota-kota di pedalaman Ukraina. Buyan M bukan kapal untuk pertempuran laut jarak dekat. Mereka adalah proyeksi kekuatan Rusia dari laut, simbol ancaman yang tak terhindarkan. Bayangkan sebuah kapal yang dirancang untuk bersembunyi di perairan dangkal, tetapi mampu melepaskan tembakan yang dapat mencapai ibu kota. Menghancurkan kapal ini bukan hanya kemenangan taktis, itu adalah memotong urat nadi serangan jarak jauh Rusia. Kapal ini adalah kunci. Melumpuhkannya adalah memutar balik ancaman rudal. Laut Hitam, medan perang baru dan inovasi asimetris. Sejak konflik memanas, Laut Hitam telah berubah. Awalnya, ia adalah danau Rusia. Armada Rusia berlayar dengan arogansi, merasa tak tersentuh. Mereka menguasai perairan dan meluncurkan serangan sesuka hati. Namun, Ukraina, yang hampir tidak punya angkatan laut tradisional, mengembangkan jawaban yang brutal dan brilian. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menang dengan kapal besar, jadi mereka mengubah aturan mainnya. Jawabannya adalah drone laut. Bukan drone udara yang biasa kita lihat. Ini adalah Unmanned Surface Vessels, USV, perahu kecil tanpa awak, melaju di permukaan air. Kecil, cepat, dan membawa cukup bahan peledak untuk menghancurkan lambung baja. Mereka adalah hantu di malam hari. Mereka telah menenggelamkan kapal bendera Moskva. Mereka telah menyerang kapal pendarat besar. Tapi, menargetkan Buyan M, kapal rudal yang gesit, menunjukkan bahwa taktik ini telah berevolusi dari sekadar mengganggu menjadi ancaman eksistensial bagi kapal perang Rusia. Serangan ini membuktikan bahwa biaya rendah dan inovasi bisa mengalahkan superioritas militer konvensional. Inilah yang disebut perang asimetris. Momen kunci. Kapan dinding pertahanan runtuh? Lalu, kapan momen yang paling menentukan itu terjadi? Kapan kapal rudal berharga ini akhirnya menjadi korban dari inovasi sederhana? Selama bulan-bulan penuh ketegangan, terutama pada periode akhir 2023 hingga awal tahun 2024, laporan mulai beredar. Klaim dari pihak Ukraina, didukung oleh rekaman yang samar-samar, menunjuk pada operasi sukses yang melumpuhkan sebuah kapal Buyan M atau unit sejenisnya. Mengapa periode ini? Ini adalah periode di mana Ukraina telah menyempurnakan drone lautnya, meningkatkan jangkauan, daya ledak, dan yang terpenting, kemampuan untuk menghindari deteksi. Mereka telah belajar dari setiap serangan sebelumnya, mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang mematikan. Bayangkan malam di pelabuhan Sevastopol, Crimea, atau perairan patroli di sekitarnya. Itu terjadi saat Rusia merasa paling aman, mungkin berpikir bahwa kapal yang lebih kecil dan lebih lincah seperti Buyan M lebih sulit ditargetkan daripada kapal pendarat besar. Rekonstruksi detik-detik serangan. Operasi ini adalah gabungan antara intelijen presisi dan pelaksanaan yang dingin. Intelijen, kemungkinan besar dibantu oleh Sekutu Barat dengan data pengawasan, mengunci posisi Buyan M. Drone-drone itu diluncurkan dalam gelombang. Mereka melaju di atas air, memanfaatkan kegelapan, profil radar yang nyaris tak terdeteksi, dan kelalaian sekecil apapun dalam pertahanan Rusia. Sistem pertahanan Buyan M, senjata laras kecil dan sistem anti-drone, dirancang untuk melindungi dari ancaman udara dan misil. Mereka tidak dirancang untuk menghadapi gelombang serangan gerilya laut yang datang dari ketinggian air. Para operator di kapal mungkin melihat riak-riak di kejauhan, tetapi pada saat mereka mengidentifikasi ancaman kecil yang melaju cepat itu, sudah terlambat.
Waktu respons mereka terlalu lama. Detik-detik terakhir kamera drone merekam. Hanya suara desiran air dan target yang semakin membesar. Kemudian, sebuah benturan yang mengubah segalanya. Ledakan. Bukan ledakan yang menenggelamkan secara instan, meskipun itu ideal, tetapi ledakan yang melumpuhkan. Ledakan yang dirancang untuk mengenai area paling vital, ruang mesin, yang menghilangkan kemampuan gerak kapal, atau sistem peluncur rudal. Sebuah ledakan yang mengirimkan pesan ke seluruh komando Angkatan Laut Rusia, Anda tidak aman dimanapun. Kapal yang mampu mengancam Kiev kini terpaksa berhenti dan menjadi sasaran yang tak berdaya. Dampak jangka pendek, kekacauan di Crimea. Dampak serangan BUIANM langsung menciptakan kekacauan logistik. Di pihak Ukraina, satu ancaman kali perhilang. Kota-kota mereka mendapatkan sedikit kelegaan dari hujan rudal. Jeda serangan rudal, meskipun singkat, bernilai tak terhingga bagi pertahanan udara mereka. Di pihak Rusia, BUIANM yang rusak harus ditarik ke dok kering di Sevastopol. Dan inilah yang menarik, proses penarikan dan perbaikan ini seringkali membutuhkan pengamanan ganda. Mereka harus memindahkan kapal-kapal lain untuk melindungi kapal yang rusak, mengalihkan sumber daya dari misi ofensif ke misi penyelamatan dan perbaikan. Ini adalah kerugian ganda. Kerugian finansial, dan yang lebih penting, kerugian waktu. Setiap kapal yang diperbaiki adalah kapal yang tidak berpatroli, tidak menembakkan rudal, dan tidak melindungi armada mereka. Efek penolakan area, A2X serangan ini memperkuat upaya Ukraina untuk menciptakan zona anti-akses penolakan area di Laut Hitam. Armada Rusia dipaksa untuk beroperasi lebih jauh dari pantai Ukraina atau berlindung di pelabuhan yang kini terasa seperti jebakan. Ini membatasi jangkauan patroli mereka dan mengurangi waktu yang mereka habiskan di laut. Keterbukaan koridor maritim. Dengan terus-menerus mengancam kapal-kapal Rusia, Ukraina secara efektif membuka koridor maritim di Laut Hitam bagian barat, yang sangat penting untuk ekspor biji-bijian. Serangan BUIANM adalah bagian integral dari strategi yang memungkinkan ekonomi Ukraina bernapas. Peningkatan biaya pertahanan Rusia kini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk pertahanan kapal mereka, memasang pelindung tambahan, jaring anti-torpedo, dan patroli anti-drone konstan. Ini adalah pengalihan sumber daya yang signifikan dari upaya ofensif mereka. Kisah BUIANM yang diserang menunjukkan bahwa era kapal perang raksasa sedang menghadapi ancaman terbesar mereka dari teknologi yang relatif murah dan dapat diproduksi secara massal. Ini adalah perang masa depan yang dimenangkan bukan dengan anggaran terbesar, tetapi dengan inovasi yang paling tajam. Kapan BUIANM diserang? Serangan ini bukan hanya satu tanggal, tetapi serangkaian serangan cerdas dan mematikan yang puncaknya terlihat pada periode akhir 2023 hingga awal 2024. Itu adalah momen ketika simbol kekuatan Rusia berubah menjadi simbol kerentanan. Dan itulah mengapa kisah ini sangat penting. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tinggalkan di kolom komentar.